Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu bohlam warnanya jingga. Yang jawab salam semoga masuk. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah makmur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pendongkrak kebatilan, pembela kebenaran, penerang kegelapan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin yang saya hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, dan tak lupa santriwan dan santriwati yang saya banggakan dan yang saya cintai. Semoga Allah muliakan dan Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan, rintangan, dan cobaan. Kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita sebagai santri, harus tahu bahwa salah satu hakikat datangnya musibah karena meningkatnya kadar keimanan kita. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin tinggi lagi tingkat cobaannya. Hadirin semua tentunya masih ingat di saat tahun 2019 di mana Indonesia bahkan dunia digemparkan dengan musibah yang sangat dahsyat, yakni dengan adanya virus wabah corona. Kabarnya virus itu dapat merenggut nyawa jutaan umat manusia. Bahkan baru-baru ini hadirin, Detikcom mengabarkan pada Minggu 28 April 2024 tepatnya pukul 1:37 waktu Indonesia bagian Barat, gempa berskala 6,2 telah mengancam daerah Cianjur, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya. Marilah hadirin, jadikan musibah sebagai ajang untuk memperbaiki diri dan sebagai ajang untuk bermuhasabah kepada kondisi. Karena semakin kita bermuhasabah kepada kondisi, kita akan semakin tahu seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kondisi, saya teringat kepada kalimat yang tertera di dalam buku Joda Pena karya Agi Satyajit Kasiki. Ia pernah mengatakan, yang mendewasakan bukanlah usia, melainkan banyaknya peristiwa yang berhasil ia lewati dengan penuh rasa luka. Maksudnya hadirin dari kata-kata tersebut, jadi mau sebesar apapun musibahnya, apabila kita menyikapi musibah itu dengan sikap yang dewasa, maka musibah itu akan kita jadikan sebagai ladang untuk kebaikan. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara bersabar. Betul apa betul hadirin? Hadirin, betul apa betul hadirin? Hal itu telah diterangkan jelas dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan berbicara tentang sabar, Gus Dur pun pernah berkata, jadi sabar itu ilmu tingkat tinggi, tidak ada sekolahnya, namun ujiannya setiap hari. Hadirin, marilah tingkatkan kesabaran kita dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu telah diterangkan jelas dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tagabun ayat 11, yang artinya tidak ada satupun manusia yang tertimpa musibah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin, kesimpulannya, marilah kita menyikapi musibah dengan cara bersabar dan sholat, karena sesungguhnya bersabar adalah kuncinya keberhasilan dan sholat adalah kuncinya akhirat. Alwi Satyadi pernah berkata, masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah hayalan. Muslim yang cerdas, ia selalu belajar dari masa lalu untuk menentukan masa sekarang, dan belajar dari masa lalu dan masa sekarang untuk menentukan masa depan. Saya Ali Panji mohon pamit undur diri. Undur makila wala tamdur mankola. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.